pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai daging dan produk olahannya. Daging merupakan sumber protein hewani yang banyak mengandung asam-asam amino yang mudah dicerna oleh tubuh dan juga memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap. Nah, daging yang biasa kita konsumsi itu ada daging sapi, daging kambing, daging ayam, daging bebek, dan lain sebagainya. Nah, salah satu olahan yang terbuat dari daging adalah dimsum. Dimsum merupakan makanan yang berasal dari Cina, diambil dari bahasa Kanton yang artinya makanan ringan yang dikukus. Nah, dimsum biasanya disajikan bersama saus sambal sebagai penikmat rasa. Isian dari dimsum biasanya terbuat dari daging, ikan-ikanan, udang, atau bahkan dari buah dan sayuran. Nah, dimsum ini meskipun dia merupakan makanan kecil, tapi dia memiliki nilai gizi yang sangat tinggi. Kemudian dimsum juga dia dilapisi oleh kulit dimsum. Nah, jenis kulit dimsum itu ada 3. Yang pertama hakau, yang kedua pangsit, dan yang ketiga adalah lumpia. Nah, lalu bagaimana sih proses pembuatan dimsum? Proses pembuatan dimsum dapat kita lihat sebagai berikut. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan dimsum, yang pertama ada 300 gram daging ayam. 200 gramnya terdiri dari paha ayam. Menggunakan paha ayam karena dia lebih juicy, lembut, wangi dan juga gurih. Kemudian 50 gramnya adalah kulit ayam. Nah, fungsi dari kulit ayam ini adalah menambah lemak sehingga rasa dimsumnya bisa menjadi lebih gurih. Dan 50 gram sisanya adalah dada ayam. Ini bersifat opsional, bisa diganti dengan daging yang lain atau ikan. Kemudian di sini ada 2 siung bawang putih, ada 1 sendok makan gula, setengah sendok makan garam, setengah sendok teh merica, dan 1/4 sendok teh kaldu jamur. Penting untuk diingat bahwa untuk pembuatan dimsum ini menggunakan kaldu jamur, bukan kaldu rasa jamur, karena keduanya memiliki komposisi yang berbeda. Selanjutnya ada 2 sendok teh minyak wijen sebagai penambah cita rasa, aroma, dan emulsifier. Kemudian ada 2 sendok teh saus tiram. Dia juga berfungsi untuk menambahkan aroma dan menghilangkan rasa bau amis dari dagingnya. Kemudian di sini ada kecap asin. Dia juga berfungsi untuk membantu menghilangkan bau amis dari daging. Ada 9 sendok makan tepung tapioka. Nah, di resep aslinya sebenarnya menggunakan tepung sagu, tapi karena tepung tapioka dan tepung sagu memiliki karakteristik yang sama, jadi untuk penggunaannya bisa dipertukarkan. Kemudian ada 1 buah putih telur. Menggunakan putih telurnya saja agar nanti dimsum yang dihasilkan lebih kenyal. Nah, putih telur ini dia berfungsi sebagai pelembut, pengental, dan pengikat adonan. Kemudian ada 50 gram parutan wortel. Dia berfungsi menambahkan nilai gizi karena wortel ini kaya akan vitamin A. Kemudian sebagai penutup pelapis dari dimsumnya nanti ini ada kulit pangsit. Nah, sebetulnya ada tambahan 1 lagi es batu, tapi karena takut cair kita keluarkan nanti saat proses pembuatannya. Tahap pembuatan dimsum yang pertama adalah campurkan semua bahan ke dalam blender, kecuali kulit pangsit, tepung tapioka, dan setengah parutan wortel. Sisa dari parutan wortel tersebut akan digunakan sebagai hiasan untuk dimsumnya, sedangkan untuk tepung tapioka akan dicampurkan setelah adonan halus.
Tahap selanjutnya yaitu kita blender adonan hingga halus. Karena proses penghalusan cukup lama, jadi kita bagi-bagi adonan ke dalam beberapa bagian. Untuk bagian terakhir itu tidak sepenuhnya halus untuk memberikan tekstur pada dimsum. Oke, ini adalah adonan yang telah ditambahkan tepung tapioka dan diaduk rata. Selanjutnya adalah tahap pembentukan dimsum. Kita mengambil 1 sendok adonan, kemudian diletakkan di atas kulit pangsit dan dibentuk sesuai selera. Pada bagian atasnya kita tambahkan parutan wortel sebagai hiasan. Tahap terakhir yaitu kita mengukus dimsum selama 20 menit. Tada! Dimsumnya sudah jadi, sekarang kita cobain dulu. Oke, untuk rasa dimsumnya dia jelas terasa dagingnya, dan juga untuk teksturnya itu lembut banget. Cuman karena tadi selama penggilingan memang sengaja tidak sampai halus semuanya, jadi pas dimakan itu masih sedikit terasa potongan-potongan daging ayamnya, dan itu yang membuat rasa dari dimsumnya itu semakin enak. Kemudian untuk kekenyalannya, seperti yang bisa dilihat pada video sebelumnya, bahwa dimsumnya itu dia cukup kenyal dan juga padat. Hal ini disebabkan karena pemakaian putih telur, kemudian penggunaan es batu, kemudian untuk warnanya, karena dia dikukus, artinya enzimnya menjadi nonaktif, warnanya tidak beda jauh dari awal sebelum dikukus. Jadi overall untuk organoleptik dari dimsumnya itu dia cukup baik, dan dari segi penampakan pun dia masih cukup enak dilihat meskipun tampilan dari dimsumnya kurang baik. Oke, tadi kita sudah melihat proses pembuatan dimsum. Nah, kali ini aku akan membahas mengenai fenomena atau teknik apa aja sih yang digunakan dalam pembuatan dimsum. Nah, yang pertama ada prinsip pengolahan dimsum. Prinsipnya adalah penggilingan, yaitu memotong atau menghancurkan daging dari yang ukurannya besar menjadi ukuran yang lebih kecil atau lebih halus lagi. Kemudian yang kedua adalah teknik pengolahan dimsum. Teknik pengolahan dimsum yang digunakan yaitu moist heat. Moist heat merupakan salah satu teknik pengolahan pangan yang memanfaatkan bantuan cairan atau air. Salah satu bagian dari teknik moist heat adalah pengukusan. Pengukusan merupakan salah satu bentuk pengolahan pangan yang memanfaatkan suhu tinggi, bertujuan untuk menonaktifkan enzim yang dapat merubah zat gizi atau penampilan dari makanan. Dalam proses pengukusan biasanya makanan tidak bersentuhan langsung dengan air. Hal ini bertujuan agar tidak banyak zat gizi yang hilang dan membentuk tekstur agar lebih baik lagi. Kemudian dalam proses pengukusan ini dia juga bertujuan untuk mempertahankan rasa asli dari makanan dan bumbu. Selanjutnya adalah perubahan senyawa organik. Nah, dalam proses pengukusan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa proses pengukusan itu mempertahankan rasa asli dan juga nilai gizinya, maka perubahan senyawa organiknya itu bisa dibilang sangat kecil. Nah, salah satu senyawa organik yang berubah adalah kadar protein. Proses pengukusan dapat menurunkan kadar protein. Karena suhu tinggi selama proses pengukusan itu dia mendenaturasi protein. Kemudian yang selanjutnya adalah kadar air.
proses pengolahan dimsum, dia meningkatkan kadar air dari dimsum sehingga dimsum menjadi mengembang. Hal ini dikarenakan salah satu bahan pembuatan dimsum adalah tepung tapioka. Tepung tapioka mampu mengikat air sehingga uap-uap air tersebut terikat dan kadar airnya menjadi meningkat. Sedangkan untuk senyawa organik lainnya tidak ada perubahan yang terlalu signifikan. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.